Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh siswa-siswi Bapak kelas 11. Nah, melanjut dari pertemuan minggu lalu kita kan bahas tentang bagaimana mencari satu file di internet menggunakan Google. Nah, kita akan ulang sedikit untuk mempermudah ingatan kalian tentang minggu lalu. Kemudian langsung kita lanjut, oke? Nah, pasti semua masih ingat ya, minggu lalu contoh misalnya ingin mencari ini langsung aja ya. Contoh misalnya ingin mencari jenis-jenis hardware. Nah, oke. Nah, tentu saja mencarinya seperti biasa kalau ingin mencari file Word atau mencari file PowerPoint. Ya, seperti biasa, setelan, kemudian penelusuran lanjutan, baru kita ketik seperti biasa di sebelumnya. Oke. Nah, cara singkatnya seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu. Nah, langsung aja jenis-jenis hardware, spasi misalnya kita mau mencari file PDF atau mencari file PowerPoint ya tentang jenis-jenis hardware. Nah, langsung aja file type titik 2. Oke, file type titik 2 langsung PPT karena PowerPoint itu ekstensinya PPT. Nah, langsung setelah diketik seperti ini langsung enter saja. Nah, di sini tentu saja bisa dilihat ini ada PPT, PPT, PPT semua berarti sudah dapat PowerPoint ya. Tinggal langsung klik kanan, download atau save link as, selesai. Oke. Nah, bagaimana kita ketika kita ingin mencari file tertentu? Mencari file tertentu di website tertentu. Nah, contohnya misal kita mau cari file type PPT di website tertentu, misalnya di site unicom.ac.id. Oke, ini artinya kita mencari jenis-jenis hardware, ya, tipe filenya PowerPoint di website unicom.ac.id. Unicom itu salah satu kampus komputer ya. Nah, jadi kita hanya mencari file PowerPoint saja di Unicom saja. Oke, paham ya? Langsung tekan enter. Nah, ini bisa dilihat semua pencariannya menghasilkan PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint semua, dan websitenya hanya dari unicom.ac.id, Unicom, semuanya seperti itu. Nah, jadi ketika kalian ingin mencari file tertentu di website tertentu, maka tinggal ketik seperti ini. Atau kalau mau mencari file apa saja ya di website tertentu, jadi kita hanya menentukan websitenya nih. Misalnya kita mau cari satu file tertentu atau mencari artikel tertentu lah, artikel apapun di website tertentu. Langsung aja ketik jenis hardware, site titik 2, baru websitenya. Oke, setelah keywordnya spasi site titik 2 baru websitenya. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dari pertemuan sebelumnya, ya. Google juga bisa melakukan perhitungan kalkulator. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang belajar matematika, tapi banyak sekali perhitungan yang rumit dan panjang, nggak perlu repot-repot download aplikasi Scientific Calculator atau nggak perlu buka kalkulator dan mengetik panjang-panjang. Cukup buka Google, ya sarannya cuma satu, ada kuota doang, itu saja. Contoh misalnya kita ketik di sini. Kita dapat rumus nih, rumusan tambah kurang kali bagi yang panjang sekali, akar kuadrat dan sebagainya. Oke. Langsung aja kita ketik 5 tambah 4 tambah 9 ya. Nah, seperti ini misal ya. Sorry, salah ketik. Kali segini mungkin dibagi ini ditambah lagi misalnya segini dikalikan segini dibagi 2 lagi dikurang gini misal kurang atau panjang sekali maksudnya ya, ada nggak terbatas lah misalnya ya, kalian boleh hitung dengan nilai berapa saja. Oke. Nah, misalnya seperti ini, langsung kita cari. Nah, bisa dilihat Google akan mencari ini langsung secara otomatis. Bahkan pengelompokan angkanya juga ditentukan oleh dia. Contoh misalnya seperti ini. Dalam hitungan matematika ya, 5 tambah 8.539 kali 33 misalnya. Tentu saja dalam hitungan matematika perkalian duluan yang dikerjakan, kan begitu. Nah, dan pembagian duluan yang dikerjakan, kan begitu. Baru tambah dan kurangnya. Nah, Google sudah melakukannya secara otomatis ya, bisa dilihat di sini.
Ya, dari perhitungan yang ini, dia langsung mengelompokkan yang perkalian dulu. Nah, 8539 kali 33. Baru hasilnya kemudian dibagi 22 oleh si Google. Nah, baru ditambahkan, nah dikelompokkan lagi sama dia dibagi 2. Baru kemudian dikurang 27. Oke? Nah, gampang sekali ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pencarian seperti ini, otomatis Google akan langsung mengeluarkan fungsi-fungsi tombol kalkulatornya. Ya, contohnya seperti ini. Kalian bisa gunakan cosinus, tangen, pi, dan sebagainya. Bisa langsung dari browser. Jadi nggak perlu buka internet, nggak perlu buka kalkulator, dan nggak perlu buka handphone juga ya. Langsung bisa dari Google. Nah, itu salah satu contoh fungsi yang bisa dilakukan Google. Sebenarnya banyak sekali. Nah, langsung aja kita lanjut fungsi yang ketiga, yaitu penggunaan mata uang. Nah, kalian mungkin akan bingung mengkonversi satu nilai mata uang tertentu. Misalnya, $1 itu sekarang berapa rupiah ya? Atau 1 yen sekarang berapa rupiah? Atau misalnya 1 rupiah itu sekarang berapa rupiah? Nah, langsung bisa kita buat di sini. Contoh misalnya, ya, $1 atau kalau dolar itu biasa USD ya, US dollar ya, sama dengan IDR. Langsung seperti ini. Ya, langsung keluar ternyata $1 itu adalah 14.273,15 rupiah. Nah, bahkan keluar juga perkembangannya dari sini bisa dilihat. Nah, berapa naik turun dolar itu bisa dipantau juga dari sini. Oke. Nah, setelah keluar seperti ini, maka di sini juga ada pilihan. Selain dolar, tentu saja akan ada banyak sekali nilai mata uang yang ada di seluruh dunia. Nah, contoh misalnya dalam hitungan yen ya, misalnya kalian mau jalan-jalan ke Jepang, ya kalian harus tahu dulu 1 yen itu berapa rupiah. Nah, jangan sampai nanti di sana kemahalan beli sesuatu dan sebagainya. Nah, contoh misalnya yen. Nah, 1 yen ada 130,45 rupiah. Nah, ternyata lebih sedikit ya, jauh lebih murah daripada Indonesia. Daripada si apa tadi, dolar tadi. Oke. Nah, contoh misalnya kalian mau cari 35 yen. Ya kan? Di sini juga langsung keterangan keluar. 35 yen itu adalah 4.565 rupiah. Oke, nah 100 yen tentu saja 13.045 rupiah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi Google ini sangat mendukung sekali fungsi-fungsi untuk yang hobi traveling. Ya, jadi mulai tadi dari penelusuran lanjutannya, kemudian kalkulatornya juga, kemudian mata uangnya juga. Kemudian ada satu lagi juga fungsi cuaca. Nah, jadi kita bisa melakukan pencarian tertentu, ya pencarian apa namanya, lokasi tertentu untuk kita lihat cuacanya itu hari ini atau besok atau minggu depan itu bahkan bisa. Nah, tapi tentu saja ini adalah jenis ramalan ya, namanya juga ramalan menggunakan hitung-hitungan matematika. Nah, tapi ini bisa dibilang sangat akurat sekali. Oke, nah contohnya, misalnya kita lakukan pencarian cuaca tadi. Oke, nah misalnya seperti ini. Cuaca Medan yang ini. Langsung keluar cuaca Medan siang ini ya. Nah, siang ini Medan sepertinya 31 derajat Celcius. Oke, kelembabannya 69%, kecepatan anginnya 11 km per jam, dan sebagainya ya. Nah, ini mulai jam 1 siang hitungannya ya. Sebagian besar agak mendung berarti ya siang ini. Ada suhu, ada angin juga dan sebagainya. Oke. Nah, bisa dilihat juga perkembangan dari hari ke hari, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Nah, jadi bagi kalian mau jalan-jalan, bisa cek dulu cuaca di Google. Nah, kebetulan Bapak sangat hobi sekali jalan-jalan, jadi sering sekali melakukan pengecekan cuaca ini di Google. Dan Bapak rasa aplikasinya ini cukup akurat, ya. Pernah benar-benar memang jalan-jalan ke sekitar Danau Toba, kita ngecek malam itu bakal lama, kata dia hujan, padahal siangnya terik sekali. Nah, ternyata malamnya benar-benaran hujan. Yang mulai mendung agak-agak sore, malam beneran hujan. Nah, itu sangat penting sekali, apalagi kalian yang hobi kayak camping ya, kemana-mana pakai tenda dan sebagainya. Tentunya kalian akan tahu persis kapan harus memasang tenda.
Nah, kira-kira jam berapa hujan? Nah, harus dipasang duluan sebelum hujannya datang. Nah, seperti itu. Ini sangat penting sekali untuk fungsi-fungsi kayak traveling lah, ya. Sangat mendukung sekali. Oke, nah contoh misalnya kita cari yang lain lagi. Misalnya cuaca mana lagi? Misalnya kalian mau jalan-jalan ke Bogor ya, misalnya ya. Ke Bogor. Cuaca Bogor besok. Nah, seperti ini ya, Bogor, Kampung Baru, Jambu, Jawa Barat dan sebagainya. Ya, ada cuacanya 31 derajat Celcius. Nah, kalian bisa juga ketik seperti ini. Bisa juga lihat seperti ini ya, misalnya di hari Selasa. Oke, Rabu dan sebagainya. Oke, sangat gampang sekali ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini mulai dari jam-jamnya bisa dilihat. Jam-jamnya. Jam 2 malam misalnya ada 23 derajat. Nah, mulai masuk pagi misalnya jam 11 29 derajat. Nah, jam 2 siang udah mulai masuk 31 derajat. Udah agak panas maksudnya ya. 31 kan semakin tinggi semakin panas. Oke. Nah, mulai masuk ke jam segini, jam 11 malam mulai turun lagi menjadi 24 derajat. Oke. Luar biasa ya. Sangat berguna sekali saya pikir Google ini. Nah, apakah tadi fungsi-fungsinya hanya pencarian saja, Pak? Ditambah kalkulator saja atau ditambah mata uang saja, tambah cuaca, apakah ada yang lain? Tentu saja banyak sekali fungsi-fungsi dari Google ini. Mungkin yang kita tahu ini sebagian. Tapi Google bahkan bisa melakukan macam-macam, video call juga bisa, kemudian melakukan panggilan juga bisa, ada banyak sekali, ya. Nah, satu-satu akan kita pelajari, tentunya nggak bisa langsung sekali brek gitu di satu pertemuan ya. Nah, minggu depan akan kita bahas lagi tentang beberapa fungsi yang mungkin harus kalian ketahui tentang Google. Jadi karena apa? Karena Google ini kan sangat digunakan sekali. Ya, setiap hari pasti kita pakai Google, mulai dari belajar, jalan-jalan, bahkan memasak juga pasti apa-apa cari dulu di Google. Oke? Nah, jadi kita harus tahu dulu semua fungsi-fungsi yang ada di Google itu. Ya. Nah, minggu depan jangan lupa tetap tonton videonya. Habis ini langsung aja masuk ke Edmodo. Silakan dicek di situ udah ada soal dari beberapa penjelasan yang udah Bapak jelaskan tadi. Nah, silakan dijawab, dikumpulkan hari ini juga. Ya, dikumpul hari ini selama jam pelajaran TIK-nya. Ya, jadi silakan ditonton dulu video ini kan, udah kalian selesai, baru langsung ke Edmodo, langsung diselesaikan. Nah, sedikit saja pertanyaannya, paling nggak lebih dari 5 ya. Tapi yang paling penting apa? Dikerjakan karena absensi kalian ditentukan dari pengumpulan tugas yang kalian lakukan. Oke? Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa minggu depan.